Yuk kita berdoa terlebih dahulu biar tidak tambah malam. Ya. Bapak terima kasih, kami cuma belajar untuk mengucap syukur. Sebelum tidur kami mau mendengar perenungan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami dengar. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kau akan melindungi setiap kami, Engkau akan membukakan mata rohani kami untuk semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Malam semuanya, tetap semangat ya. Saya juga belum mandi ya. Ini langsung datang, langsung cepet ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita sejenak aja sebelum tidur supaya kita tidur di dalam daripada nyampah. Lebih baik tidur dalam perenungan firman. Orang tidur perenungan firman itu diberkati. Tapi kalau tidur membawa sampah, nanti berkatnya terhalang. Jadi lebih baik sebelum tidur kita buang sampah, kita renungkan firman supaya Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Halo Genti, malam ya. Yuk saya akan berkhotbah tentang bagaimana beres kabeh ya. Beres semua. Sudah seringkali yang membuat kita nyampah itu karena ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kita. Kenapa ya kok masalahku sampai segini jauh? Apa semua ini karena dosaku? Saya tuh sukanya seperti itu. Tuhan, apa ada dosa atau Tuhan kok sampai hidup saya itu seperti ini? Apa saya ini masih salah toh di hadapan Tuhan? Nah, ini yang membuat kita seringkali nyampah itu seringkali kita simpan karena ada banyak pemikiran yang kita berpikir, kenapa ya Tuhan, kalau kok Tuhan tuh tidak segera menyelesaikan masalah saya, kenapa ya Tuhan, kok Tuhan bawa masalah saya itu di titik kok tambah lama tambah gelap, tambah lama tambah suram, tambah lama tambah berat, tambah lama tambah panas ya, tambah lama tambah capek. Ada banyak orang yang berputar di padang gurun tanpa mengerti sampai kapan ya. Kita percaya setiap manusia nggak tahu sampai sejauh mana kita dibawa dalam proses ini. Dulu saya berpikir paling proses saya mungkin 4 tahun selesai. Nggak mungkin lebih dari 5 tahun. Karena Tuhan tahu batas kekuatan saya. Tapi ternyata saya juga nggak mengerti sampai sejauh mana Tuhan itu bawa proses setiap kita masing-masing. Ternyata sampai sejauh 15 tahun Tuhan bawa kehidupan saya dalam proses. Ya, tapi ternyata memang nggak melampaui kekuatan. Buktinya kalau melampaui kekuatan kan sudah error ya. Sudah kurang 1 on, tapi buktinya tetap bisa sukacita, tetap bisa memberi kekuatan buat banyak orang ya, tetap bisa memberi damai sejahtera ya. Beberapa hari yang lalu saya dengar bagaimana suami dari seorang yang digumulkan dengan istri yang sabar juga saya dengar meninggal lagi. Aduh, kalau dengar suami meninggal kok hati ini sedih ya, sedih banget ya, sakit cepat meninggal. Nah, hari ini yuk kita lihat dulu di Mazmur 13 ayat 2-3 ya. Perenungan kita sebelum tidur supaya ketika iblis mulai taruh sampah di dalam hati kita, kita mulai buang. Kita mulai buang sampah, kita isi dengan firman supaya kita tidak banyak pertanyaan sama Tuhan. Hari-hari ini nggak usah banyak pertanyaan sama Tuhan. Kenapa, mengapa, sampai kapan, nggak usah. Tapi hari ini belajarlah untuk mengucap syukur di tengah proses. Sekalipun sampai sejauh ini kehidupan yang kita alami hari ini kita tidak pernah tahu Tuhan kenapa ini semua terjadi. Tapi pastikan kalau Tuhan masih izinkan kita berproses, itu berarti Tuhan masih punya rencana yang jauh lebih besar buat setiap saudara dan saya. Karena dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Sekali lagi, nikmati aja setiap proses. Walaupun sampai sejauh ini saudara belum lihat titik terang. Bu, enggak lihat titik terang. Yang kelihatan di depan mata bukan titik terang. Masalah saya pulih, masalah saya tambah hancur Bu Eli. Sudah, enggak usah meraba-raba, enggak usah menerka-nerka jalannya Tuhan. Yang pasti walaupun jalan Tuhan enggak terselami, tapi kita tahu bahwa inilah jalan yang terbaik.
Yuk kita baca Mazmur 13. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Tanda tanya ya. Senyatanya kalau saudara tanya seperti ini, Tuhan mungkin jawab, bukankah engkau tahu bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau, dan sekali-kali aku juga tidak pernah lupakan engkau. Aku selalu ingat, walaupun engkau dalam keadaan bahaya, aku ingat bahwa engkau tetap debu yang butuh Tuhan. Itu sebabnya di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi percayalah, kalau kita hidup bersama Kristus hari ini, masa-masa yang sulit itu akan menjadi masa-masa berkat ya. Masa-masa berat akan jadi masa berkat. Itu kenapa? Karena Kristus hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Ini pertanyaan, dan Tuhan jawab, bukankah aku tidak pernah melupakan engkau sejak dalam kandungan ibumu ya? Tuhan itu sudah tahu, Tuhan itu sudah taruh nama kita di telapak tangannya. Kita ini percayalah, Tuhan tidak pernah lupa. Kalaupun seorang ibu bisa melupakan bayinya, Tuhan tidak pernah lupa saudara. Berarti kita aman tidak? Aman saudara. Jadi tidak perlu tanya, malam ini tidak perlu nyampah. Karena setiap pertanyaan itu selalu membuat kita nyampah. Tuhan, kenapa yang kau lupakan aku? Tapi tetanggaku yang jahat, yang tetanggaku pelakor, Tuhan pelakor kok. Tuhan tidak lupa ya, kok rasanya hidupnya diberkati. Sekali lagi, standar hidup hari ini kita dikasihi Tuhan, itu bukan standarnya kalau kita kaya, kita enak, kita nyaman. Bukankah firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau jika engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbahagialah jika engkau kudidik, kuhajar. Berarti standar bahagia di dalam Tuhan itu ketika kita dididik, ketika kita dihajar, ketika kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sekali lagi, tidak usah membandingkan tetanggamu pelakor yang hidupnya dibawa ke luar negeri sama suamimu. Standarnya tetanggamu yang jahat, suka tipu orang, kok makin lama makin kaya. Nah, hari ini kita percaya ya, saudara tidak usah lupa, saudara tidak usah ngiri, saudara tidak usah berkecil hati. Senyatanya siapa kita? Hari ini saudara tidak perlu lihat, membandingkan hidup saudara dengan orang lain yang enak, yang jahat kok enak. Senyatanya saudara lupa, orang bahagia itu ketika kita dididik. Hari ini kalau kita dalam proses, kita bahagia nggak? Jelas, kita lagi bahagia. Karena Tuhan bilang gini malam ini, buat siapapun yang lagi ngalami proses, buat siapapun yang lagi ngalami masalah yang bertubi-tubi, sudah jatuh ditimpa tangga, senyatanya aku lagi didik engkau supaya engkau menikmati kebahagiaan. Siapa yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan itu, senyatanya aku akan memberikan kebahagiaan supaya engkau belajar untuk bertekun. Bukankah firman Tuhan berkata, berbahagialah engkau jika jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, supaya kita hidup untuk bertekun ya, belajar bertekun, beriman. Saudara belajar untuk berkarakter Kristus. Senyatanya jauh lebih bahagia enggak? Kalau kita cuma tujuannya hidup di dalam satu kehidupan mengikut Kristus hanya untuk bahagia, itu ukurannya materi, apa bedanya saudara dengan dunia? Dunia berkata berbahagia ketika engkau kaya, ketika engkau sukses, ketika engkau punya mobil mewah, rumah mewah, pabrik banyak, engkau bisa naik pesawat pribadi. Itu adalah orang yang paling berbahagia. Tapi pemandangan Tuhan jelas beda ya. Justru orang yang bahagia yang sekarang ada dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada orang yang hari ini dididik, dihajar dengan berbagai-bagai masalah. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa ketika kita dididik dengan berbagai macam proses dan jatuh dalam berbagai pencobaan, supaya kita itu hidup bertekun menjadi orang benar. Kita hidup hari ini supaya memuliakan Kristus. Jadi sekali lagi, tidak usah ngiri, tidak usah banyak nyampah. Tanya
tanya berapa lama lagi Tuhan. Tuhan kok lupa ya sama penderitaanku. Saya dulu seperti itu dulu. Melo kalau malam. Tuhan, kenapa Tuhan lupakan saya? Buktinya suami saya melupakan saya. Kenapa Tuhan? Nah ini melo. Tapi senyatanya malam ini justru kita ini orang berbahagia. Ya, saudara ketawa, ndak usah ngiri, ndak usah nyampa. Katakan pada diri kita, senyatanya kita ini berbahagia karena kita dididik, dihajar, daripada dicuekin Tuhan, hidup dalam zona nyaman, jadi anak-anak gampangan, nanti bahaya. Itu yang pertama. Ada lagi, berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Senyatanya kalau itu dari tanda tanya, Tuhan jawab, aku tidak pernah sembunyi dari hidupmu. Aku ada di pihakmu. Aku dekat kepadamu. Jadi walaupun kelihatannya aku tidak bertindak apa-apa, belum melakukan apa-apa, bahkan cenderung musuhmu boleh menginjak-injak hidupmu, bukan berarti aku sembunyi. Tapi aku tidak pernah tertidur sebagai penjagamu. Setiap hari aku bertanggung jawab. Artinya Tuhan tidak pernah sembunyi. Jadi sekali lagi saudara tidak perlu memberikan pertanyaan. Yang pasti hari ini walaupun terlihat Tuhan itu lupa sepertinya. Tuhan kok sembunyi? Tuhan kenapa Tuhan tidak tolong-tolong? Kenapa Tuhan sembunyi? Rasanya saya teriak kok Tuhan juga tidak menampakkan pertolongannya, tidak melihatkan kuasanya. Kayaknya Tuhan sembunyi. Ternyata di balik pertanyaan itu Tuhan berkata malam ini, nak, semuanya itu tidak benar. Yang pasti aku adalah Tuhan Allah yang akan membuat semuanya beres semuanya. Beres semuanya. Tangkep ya, walaupun aku hari ini kelihatannya melupakan engkau, kelihatannya menyembunyikan wajahku, kelihatannya aku belum bertindak apa-apa, tapi senyatanya Tuhan adalah Tuhan Allah yang membuat setiap keadaan hidup kita nanti bukan di tangan saudara beres semua, tapi di tangan Tuhan. Ya, saudara percaya kita ini dibereskan, bukan hanya keuanganmu, rumah tanggamu, kesehatanmu, sakit penyakitmu beres, hutangmu beres. Tapi yang paling utama Tuhan mau membereskan hidup kita terlebih dahulu. Makanya Tuhan itu mau membereskan hidupmu bukan hanya dari segi materi, dari segi kenyamanan, dari segi mujizat. Tapi Tuhan mau membereskan beres kabeh dari segi kehidupan kita. Amin. Saudara percaya kita juga harus beres. Tuhan itu yang paling utama, hubungan kita sama Tuhan itu juga harus beres. Kalau hubungan kita sama Tuhan harus beres, maka masalah itu cuma hal-hal yang biasa. Dimana Tuhan sebelum membereskan masalah kita, beres kabeh, Tuhan mau kehidupan kita juga beres. Ya, jangan sampai jadi orang Kristen masih suka marah. Orang Kristen masih suka uring-uringan, orang Kristen masih suka hidup takut, khawatir, masih suka nyampah, simpen sampah kalau malam sebagai orang Kristen. Ini tidak beres, saudara. Kalau ini tidak beres, maka kita akan diproses sampai kita beres. Makanya tiap malam jangan nyampah supaya di hadapan Tuhan kita ini jadi orang benar yang beres. Orang benar yang tidak beres itu suka marah. Orang benar yang tidak beres itu imannya goyah. Orang benar yang tidak beres itu suka sakit hati. Orang benar yang tidak beres itu suka maki orang. Orang benar yang tidak beres itu apa? Suka takut, suka khawatir, suka cemas. Ya, hari ini percayalah kalau kita mau jadi orang benar yang melihat cara Tuhan beres kabeh, sekarang tidak usah banyak tanya apapun. Tuhan yang pasti, senyatanya Tuhan tidak pernah lupakan saudara, senyatanya Tuhan tidak pernah sembunyi atas hidup saudara. Berikutnya, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Senyatanya yang ketiga, saudara tidak perlu takut khawatir karena senyatanya Tuhan itu tidak pernah berdiam diri atas musuh kita. Ya, saudara percaya ada 3 kata yang saudara tahu semuanya pasti beres. Karena apa? Karena senyatanya Tuhan tidak pernah lupakan saudara. Senyatanya Tuhan tidak pernah sembunyi atas hidupmu. Senyatanya Tuhan juga tidak pernah berdiam diri atas musuh-musuhmu. Walaupun terlihat musuhmu bisa menindas. Bu, suami saya sekarang tambah
tambah menjadi-jadi, Bu. Saya ditindas habis-habisan, saya disakiti habis-habisan. Suami saya sudah blok WA saya, dia ndak pulang dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin istrimu juga berulah, anak-anak berulah, tapi senyatanya Tuhan itu tidak pernah berdiam atas musuhnya saudara dan saya. Jadi 3 kata ini kita percaya bahwa semuanya pasti beres. Kenapa? Yang pertama kita buka, Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Hari ini 3 alasan semua beres kabeh. Di tengah engkau merasa Tuhan lupa, di tengah engkau merasa Tuhan sepertinya sembunyi, di balik mana ya Tuhan saya berteriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, tapi Tuhan kayaknya sembunyi, Bu Eli. Kayaknya Tuhan tidak makin tolong saya, makin dibuat berat jalan hidup saya, Bu Eli. Kelihatannya musuh makin menginjak-injak saya, kok Tuhan tuh ya diam ya, Bu Eli. Lihat saya dihina pelakor ya, Tuhan tidak bela loh, Bu Eli. Pelakor itu tambah Bu Eli, pasang di sosmed tidak sopan, Bu Eli, menghina-hina saya di sosmed, mengata-ngatai saya, katanya istri tidak tahu diri, sudah tidak dicintai, wajahmu jelek. Bu Eli kok tidak disambar petir? Tidak usah punya hati seperti itu. Kalaupun Tuhan diam, bukan berarti Tuhan itu diam selamanya. Bukan berarti dia diam atas musuh kita. Suatu kali pasti ada pembalasannya Tuhan. Tenang aja. Saudara percaya kalau Tuhan itu tidak sembunyi, tidak lupa saudara, dan dia tidak diam, maka kita semua masalah kita beres kabeh, enggak? Jelas. Tapi sebelum dia hari ini bertindak, ya, sebelum dia memulihkan segala sesuatunya menjadi beres kabeh, Tuhan mau membereskan hidup kita terlebih dahulu. Makanya hari ini jangan ribut dengan yang di luar. Ribut dengan diri kita aja. Berjaga-jaga supaya di mata Tuhan semakin kita cepat beres. Semakin kita beres, semakin masalah kita cepat beres. Tapi semakin kita ndak beres-beres, nanti kita ndak lihat satu pintu itu membuka banyak pintu. Yang pertama, ya, saya tadi ketemu dengan bagaimana ada seorang yang tengah-tengah perjalanan saya, ada seorang yang telepon dan seorang yang konseling, berkata, Bu, gimana ya Bu menghadapi realita kehidupan yang benar-benar sulit, Bu Eli. Sudah kehidupan kami ini keuangannya morat-marit, suami juga males, tidak mau kerja, ya, bisanya hanya untuk mengeluh. Sementara kalau dia stres, yang jadi sasaran saya sama anak-anak, ya. Itu membuat kehidupan saya semakin hari, bukannya saya itu bisa punya iman, Bu Eli, semakin hari saya semakin putus asa. Dan hari-hari ini saya paling takut. Kenapa? Karena saya sudah sulit untuk berdoa, saya sulit untuk baca firman, saya sulit hari ini untuk bisa bersuka cita. Bawaan saya kepingin mengakhiri semuanya ini, saya pingin menyerah. Saya sudah tidak tahu kenapa Tuhan juga tidak tolong saya. Padahal saya juga ikut doa puasanya Bu Eli, tapi rasanya tuh, aduh Bu Eli, bener-bener Tuhan tuh di mana ya Bu Eli? Apakah Tuhan itu tahu penderitaan? Saya cuma bilang gini, Bu, semakin ibu berkeluh kesah, semakin ibu hari ini ngomel, semakin ibu hari ini terus berkata mau putus asa, maka semakin lama prosesnya. Kenapa? Karena Tuhan lagi menilai kehidupan ibu tidak beres. Orang benar tapi imannya tidak beres. Di tengah tekanan hidup seharusnya ibu kan bisa berespon benar. Ibu tetap layani suami dengan baik. Ibu harusnya sebagai seorang penolong, ibu harus tahu. Ibu tidak boleh semakin menjauh dari Tuhan. Di luar Kristus, ibu makin tidak bisa berbuat apa-apa. Coba ibu kalau sudah malas berdoa, malas baca firman, malas berkomunikasi sama Tuhan, siapa yang bisa tolong suami ibu? Penolongnya tidak jalan. Suaminya tidak berubah-berubah karena stres. Ibu juga sebagai penolong ibu lemah hari ini. Siapa yang bisa nolong suami dan anak-anak kalau penolongnya lemah? Seharusnya ibu hari ini beres di hadapan Tuhan. Orang kalau beres pasti berkata gini, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, tekanan yang besar hari-hari ini, berbagai-bagai pencobaan masalah datang silih
ganti. Aku tahu bahwa semua ini adalah kebahagiaan buat aku, karena firman-Mu tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Engkau selalu menetapkan orang benar tinggal dalam kebahagiaan. Tuhan, aku tahu aku lagi dididik, dihajar. Tuhan lagi kosongkan hidupku supaya Tuhan bisa isi dengan urapan minyak yang baru. Itu yang saya lakukan dulu. Saya tahu ketika Tuhan mulai kosongkan, remukkan hidup saya, Tuhan lagi matikan manusia lama saya untuk dicetak menjadi cetakan yang baru, manusia baru serupa Kristus. Di situ saya mulai dikosongkan, saudara. Saya mulai dibentuk, dan ketika saya mulai kosong, Tuhan mulai isi dengan bejana anggur yang barunya. Makanya hari ini jangan sampai kalau kita tahu ya kehidupan kita, suami kita mulai stres, depresi, pastikan kita tetap tegar. Kita tetap tabah, tegar, tenang, dan tersenyum. Nggak usah, hari ini orang tegar itu pasti tersenyum. Bukannya tambah menjauh dari Tuhan, bukannya tambah nggak bisa berdoa, bukannya tambah nggak bisa baca firman, semakin menjauhi dari ibadah. Ini orang sudah nggak waras, nggak beres. Kalau kita beres, percayalah semua masalahmu pasti beres kabeh. Toh Tuhan juga hadir di tengah-tengah masa-masa yang paling sulit. Yang paling sulit yaitu adalah bukan masalahmu beres. Kalau masalah beres, pasti beres. Karena Tuhan tidak pernah melupakan saudara, menyembunyikan saudara. Dan Tuhan itu tidak pernah diam atas musuh saudara di tengah masa yang sukar. Tapi Tuhan hari ini belum menunjukkan waktunya. Kenapa? Karena Dia lagi membuat hidupmu beres dulu. Jadi sekali lagi saya cuma ngomong sama ibu ini, Ibu kalau semakin marah sama Tuhan, kecewa, tawar hati, proses ibu makin lama. Karena ibu dilihat sebagai orang benar yang gak beres, yang masih gagal. Ada banyak hal, tanda tanya, tanda seru yang ibu hari ini hidupi. Seperti Daud berkata, sampai berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Kenapa Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama Tuhan? Berapa lama lagi? Jujur kalau itu jadi pertanyaan kita, maka kita hari ini belum jadi orang benar yang berhasil dan beruntung. Orang benar yang berhasil itu selalu tidak pernah tanya berapa lama lagi, sampai kapan. Itu pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan, karena semakin saudara hidup dengan menyampah bertanya-tanya terus, semakin penilaian Tuhan atas hidup saudara dan saya gagal. Kenapa Bu Eli kok bisa gagal? Jelas imanmu ndak jalan. Hari ini iman ndak jalan, ya. Rasa sabarmu hari ini juga menantikan waktunya Tuhan menyelesaikan kehendak Tuhan, saudara ndak mau. Saudara pikir pokoknya ada berkat saya mau, tapi kalau ikut Tuhan ndak ada berkat hari ini, saya ndak mau jadi pengikut Kristus. Nah, ini orang benar yang ndak beres, saudara. Saudara ngikut Kristus hanya tergantung dari ini, hanya tergantung dari berkat. Kalau diberkati oke, tapi kalau ndak diberkati aku mau ikut cara dunia. Nah, ini yang ndak beres. Makanya kita sebagai orang benar, yuk ingatkan diri kita, semuanya pasti beres kabeh. Jangan nyampah. Siapa yang mau tidur malam ini, iblis ingatkan keuanganmu semakin tipis loh ya. Keuanganmu semakin habis. Hari ini engkau semakin tidak punya pekerjaan. Lihat engkau di PHK. Nanti sampai berapa lama stok tabunganmu bisa menghidupi rumah tanggamu. Anak-anakmu bakal kelaparan. Hari ini yuk kita punya penangkal juga. Kita berkata, bersama Yesus semua beres kabeh. Aku percaya di tengah lembah yang kekelaman sekalipun, Tuhan kau ndak pernah lupakan aku. Tuhan kau ndak pernah sembunyi. Daripada tanya berapa lama lagi engkau menyembunyikan wajahmu, berapa lama lagi engkau melupakan aku, berapa lama lagi engkau berdiam atas musuhku. Daripada pertanyaan ini dipertanyakan membuat kita gagal, lebih baik kita langsung balik. Apa yang hari ini membuat saudara takut, saudara mulai perkatakan. Daripada tanya berapa lama lagi, ya,
Saudara lebih tanya apa saudara? Lebih baik saudara berkata, Tuhan aku percaya. Tangkep ya, kalau berapa lama lagi tuh orang yang masih tanda tanya, tanda seru sama Tuhan. Daripada menyampah seperti itu, nanti iblis bilang, ya memang Tuhan tuh kejam sama hidupmu. Memang Tuhan tuh ndak adil sama hidupmu. Memang Tuhan itu lihat sama pelakor lebih adil, sama hidupmu ndak adil. Tuhan tuh lo ndak denger doa-doamu. Nanti iblis pasti berkata seperti itu. Tapi malam ini daripada menyampah, menaruh kekhawatiran, ketakutan, lebih baik kita membangun percaya kepada Tuhan. Nggak usah tanya, mulai malam ini katakan, Tuhan aku percaya, walaupun di tengah kesulitan, aku tetap orang yang bahagia. Di tengah didikan yang membuat saya sakit, itu cuma mematikan dagingku. Karena aku tahu semuanya akan bahagia, karena Tuhan tidak pernah lupakan aku, Tuhan tidak pernah sembunyikan, dan Tuhan tidak pernah diam, sehingga masalahku pasti beres kabeh. Tangkap ya? Nah, kita lihat satu persatu, singkat aja, bagaimana Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kenapa? Saudara jangan mikir Tuhan tuh lupa. Tuhan hari ini mungkin kalau suamimu bisa melupakan engkau. Walaupun suami awal-awalnya istri pacaran, engkau adalah belahan hatiku. Ya, engkau adalah teman hidupku seumur hidup. Mungkin itu janji-janji yang sekarang cuma janji belaka. Cuma omong kosong, omong doang. Ya, tapi sekali lagi Tuhan itu tidak pernah lupakan saudara. Kenapa? Berkali-kali kita baca di firman Tuhan, kamu adalah biji mataku. Berarti Tuhan tidak pernah lupa. Wong biji matanya ya ada di, kalau ada debu masuk biji mata yang sakit duluan siapa? Tuhan. Makanya kalau orang berani mengusik biji mata Tuhan, maka Tuhan juga akan mengusik orang yang mengusik kita. Siapa yang mempermainkan biji mata Tuhan, Tuhan juga akan balas semuanya. Kenapa? Karena kita ini biji mata. Apalagi Yesaya 43 ayat 4. Kamu adalah berharga dan mulia. Tidak mungkin sesuatu yang berharga mulia saudara bisa lupa. Jujur, kalau saudara punya berlian, punya emas yang selama ini kau anggap harta yang berharga selama ini yang ada di rumah, itu berlianmu 5 karat, emasmu berkilo-kilo, saudara kira-kira bisa lupa enggak? Tuhan juga ketika dia berkata engkau biji mataku, maka dia tidak akan pernah lupa. Saudara ada di senantiasa di ruang matanya Tuhan. Kita kira-kira saudara itu hidup dalam keadaan apapun, kira-kira semuanya beres enggak? Kalau saudara jadi biji matanya Tuhan, jelas. Tuhan itu kalau berkata kamu berharga mulia, makanya aku mau mati buat kamu. Tuhan mau mati buat saudara dan saya. Kenapa? Saking berharganya, mulianya. Orang kalau saking berharga mulia, bisa lupa enggak? Enggak mungkin saudara. Apalagi Tuhan yang berkata, kita ini adalah anak yang dikasihi. Kalau orang dikasihi, saudara mengasihi anak, cinta sama anak. Bisa lupa anak? Bisa lupa saat anakmu dalam bahaya. Kira-kira anak ini mungkin enggak usah ngomong. Jujur saya dulu waktu kalau anak-anak masih kecil, waktu sakit ya, kalau sudah panas tengah malam jam 1 ndak tidur, saya langsung bawa ke dokter. Di perjalanan tuh bisa ngomong gini, setir sendiri saudara ya, malam-malam gitu ya. Waktu itu suami saya masih tidur, jam ya saya kasihan ndak banguni, saya tidur sama anak. Malam-malam bilang gini, Tuhan kalau bisa penyakit ini pindahkan ke saya, jangan ke anak saya. Kasihan loh Tuhan, masih kecil Tuhan, cuman bisanya ngerengek. Lebih baik saya aja Tuhan, pindahin please pindahin, saya yang sakit ndak apa-apa Tuhan, tolong. Itu kenapa? Karena salah satu bentuk kita mengasihi anak kita. Apalagi Bapak di surga. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau hidupmu hari ini sakit, Tuhan juga bisa merasakan. Engkau difitnah orang, sakitnya seperti apa, Tuhan itu bisa merasakan. Makanya Tuhan tidak pernah lupakan kita karena 3 alasan. Hari ini semuanya pasti beres kabeh. Ingatkan siapa kita. Bukan siapa kita di hadapan suamimu, di hadapan istrimu, di hadapan anakmu. Mungkin engkau disia-sia, engkau mungkin sama anakmu sudah tidak diorangkan karena engkau tidak punya uang, engkau mungkin tidak dihormati karena engkau kalah pinter dengan anak-anakmu, engkau mungkin direndahkan suamimu karena dia sudah punya yang lain, mungkin engkau direndahkan dengan istrimu karena dia sudah punya pria lain. Tapi sekali lagi jangan pernah takut, orang manusia bisa merendahkan kita, tapi sekali lagi
Tuhan tidak pernah lupakan saudara. Anak-anakmu bisa melupakan, suamimu, istrimu bisa lupa atas hidupmu, orang tuamu bisa lupa. Tapi sekali lagi Tuhan itu tidak pernah lupa. Makanya ketika dia tidak lupa, dia juga ingat kok masalah saudara. Kita ini adalah biji mata, kita ini sangat berharga dan mulia, dan kita sangat dikasihi. Sehingga tidak usah takut. Hari ini semua masalahmu, hari ini walaupun suamimu melupakan kau, Tuhan tidak pernah lupa siapa kita. Makanya yang paling keren itu bukan siapa kita di mata dunia. Mungkin di mata dunia kita dianggap orang miskin, orang bego, orang bodoh, orang yang tidak top. Buat apa temenan sama orang yang tidak top? Sudah bodoh, miskin lagi. Mobilnya standarnya di bawah rata-rata, tidak seperti komunitas kita yang mobilnya rata-rata, mobil mewah semua. Mungkin itu bisa terjadi. Tapi sekali lagi yuk kita mau berkata semuanya beres kabeh. Kenapa? Karena hidup ini bukan siapa kita. Kita mungkin tidak mampu berbuat apa-apa. Mungkin kita sudah tidak punya uang untuk bertahan hidup hari ini. Mungkin kita sudah kena PHK. Mungkin kita kena vonis kanker. Tapi percayalah, hari ini yang membuat kita tetap semangat beres kabeh. Kenapa? Karena siapa kita di mata Tuhan. Amin. Siapa kita di mata Tuhan adalah biji mata Tuhan, orang yang berharga dan mulia dan sangat dikasihi. Itu sebabnya hari ini Tuhan tidak pernah lupa. Saudara tenang aja jalani masalah. Kalau Tuhan tidak pernah lupa saudara, dia tahu kebutuhan saudara. Dia tahu bulan depan saudara harus bayar angsuran jatuh tempo yang cukup besar. Tuhan tahu tokomu lagi sepi. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lupa saudara. Dia selalu ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tidak pernah sembunyi. Mazmur 32 ayat 7-8 ya. Satu pembahasan lagi kita selesai. Satu poin lagi kita bisa istirahat. Jadi sekali lagi kalau mau tidur tidak usah bingung. Selain menyanyikan yang membelah laut, katakan semua masalahku beres kabeh. Tuhan tidak pernah lupa. Aku ini biji matamu, aku berharga mulia dan aku sangat engkau kasihi Tuhan. Sehingga engkau tidak pernah lupa. Kalau seorang ibu bisa melupakan bayinya, engkau sekali-kali tidak pernah melupakan aku. Engkau ingat ya Tuhan bahwa aku butuh angsuran Tuhan. Engkau ingat bahwa aku butuh pemulihan suamiku kembali dan sebagainya dan sebagainya. Saudara percaya kalau Tuhan tidak pernah lupa, berarti kita ada senantiasa di dalam ingatannya Tuhan. Amin. Tuhan tahu kok malam ini beban hidupmu apa, beban beratmu apa. Tidak usah takut. Yang berikutnya, yuk kita baca. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Nah ini luar biasa. Kalau Tuhan itu persembunyian kita, walaupun kelihatannya Tuhan sembunyi, kira-kira kita tetap aman gak? Engkau persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Nah hari ini pastikan kalau Tuhan itu persembunyian saudara, kita pasti luput dan kita pasti bersorak. Setelah aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Hari ini betapa luar biasanya kalau kita punya tempat persembunyian. Tuhan tidak pernah sembunyi, malah dia tempat persembunyian pada waktu kesesakan. Bahkan Tuhan menjaga saudara, Tuhan mengelilingi kita hari ini. Percayalah kita pasti luput. Tuhan itu pasti meluputkan dan membuat kita hendak bersorak. Hari ini percayalah mata Tuhan itu sedang tertuju kepada saudara dan saya ya. Jadi 3 hal. Yang pertama, Tuhan itu persembunyian saudara, Tuhan itu menjaga saudara, Tuhan mengelilingi saudara hari ini. Persembunyian terhadap kesesakan ya, Tuhan penjaga juga saat persembunyian saat bahaya, Tuhan penjaga saat kesesakan, dan Tuhan itu adalah perisai ya. Tuhan juga perisai yang mengelilingi saudara. Jadi sekali lagi kita tetap aman, suatu kali kita pasti diluputkan. Kenapa? Karena mata Tuhan juga tertuju buat saudara dan saya. Pastikan malam ini tidak ada orang yang berkata, Tuhan kau sembunyi. Tidak. Tuhan berkata, nak malam ini jangan takut, jangan nyampah, jangan lebay, jangan letoy. Iblis kalau bilang memang Tuhan sembunyi karena dosa-dosamu, nggak ada saudara. Tuhan itu selalu berkata, aku tidak pernah sembunyi.
justru mataku tertuju kepadamu, karena engkau biji mataku, karena engkau berharga mulia. Jadi kalau mata Tuhan tertuju kepada saudara, posisi Tuhan di mana? Sembunyi atau mata ini mengawasi saudara? Jelas, kalau mataku tertuju kepadamu berarti dia tidak pernah sembunyi. Itu cuman suara iblis yang berkeliling mengaum-ngaum berkata, Tuhan itu sembunyi karena engkau berdosa, engkau itu sudah tidak layak, engkau itu terlalu banyak dosa, terlalu banyak jatuh dalam dosa, makanya Tuhan itu suci sehingga Tuhan itu sembunyi. Percuma menantikan waktunya Tuhan tidak akan pernah lagi mau tolong hidupmu karena Tuhan sembunyi lihat dosa-dosamu. Enggak, malam ini ada berita sukacita, semuanya beres kabeh karena Mazmur 32 ayat 8 berkata, aku hendak memberi nasihat dan mataku tertuju kepadamu, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Ternyata kalau Tuhan sembunyi itu cuman untuk mengajar kita, untuk memberi nasihat. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah. Hari ini Tuhan cuma mau didik saudara. Berbahagialah ku didik ku hajar. Tuhan cuma mau menunjukkan jalannya dan Tuhan lagi memberi nasihat. Matanya tertuju, tidak pernah sembunyi. Yang pertama, Tuhan itu persembunyian pada waktu bahaya. Tuhan itu adalah penjaga di waktu kesesakan. Dan Tuhan itu mengelilingi saudara dengan perisainya. Itu sebabnya kita akan luput dan kita akan bersorak. Jadi tidak ada yang takut lagi, semuanya beres karena Tuhan pasti meluputkan dan kita bersorak. Kalau Tuhan meluputkannya maka kita pasti bersorak. Yang terakhir, bagaimana Tuhan itu tidak pernah diam atas musuh kita. Baca Yesaya 42 ayat 13 sampai 14. Satu ini selesai ya. Saudara tidur, saudara katakan, Tuhan ampuni aku kalau selama ini aku salah berpikir, selalu tanya berapa lama lagi Tuhan, sampai kapan. Ternyata ini tidak beres ya Tuhan, aku mau berubah. Daripada nyimpen nyampah tanda tanya berapa lama lagi, sampai kapan, mengapa, lebih baik aku bangun percaya. Mulai malam ini aku mau membangun percaya bahwa Tuhan, di tengah lembah kekelaman aku tidak takut bahaya karena Engkau itu tidak pernah melupakan aku. Tuhan tidak pernah sembunyikan dirinya, Tuhan tidak pernah berdiam atas musuh-musuhku. Karena aku biji matamu, karena aku berharga mulia dan sangat dikasihi. Bahkan Tuhan tidak pernah sembunyi, mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya. Dia adalah penjaga saudara, Tuhan adalah pagar perisai yang mengelilingi saudara. Tuhan adalah persembunyian pada waktu bahaya. Luar biasa saudara. Artinya kalau kita sembunyi pada waktu bahaya, beres kabeh. Tuhan penjaga waktu kesesakan, beres kabeh. Tuhan itu perisai yang meluputkan kita dari musuh, beres kabeh. Kurang apa saudara? Kita punya Tuhan yang luar biasa loh. Saudara jangan sampai hari ini dibohongi sama iblis. Tuhan itu sembunyi. Enggak, mataku tertuju kepada setiap saudara yang malam ini lagi live. Itu mata Tuhan. Yang terakhir yuk baca. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Nah, Tuhan tidak pernah berdiam kan atas musuh kita. Walaupun kelihatan musuhmu gemuk, segar, jaya, makmur. Tapi sekali lagi malam ini Tuhan berkata, nak, aku keluar berperang seperti pahlawan. Saudara, kita ini punya pahlawan. Jadi tidak usah takut. Kalau kita punya pahlawan, jangan punya mental pecundang jadi anak Tuhan. Hadapi Goliatmu. Hadapi masa sukar. Hadapi kesusahan besar. Hadapi semua yang besar. Hutang besar hadapi. Pelakor besar hadapi. Sakit kanker besar hadapi stadium akhir. Saudara dipecat dari pekerjaan, di PHK. Hadapi. Jangan sampai saudara mundur sebelum melangkah karena saudara sudah ketakutan terlebih dahulu. Hari ini katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya pahlawan yang berperang, membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Kita percaya malam ini saudara tidak perlu membuktikan saudara hebat. Hari ini pelakor bisa menjajah hidupmu. Orang menfitnah hidupmu, bawa kabur uangmu, bisa hari ini menikmati uangmu dengan membeli rumah baru. Tapi sekali lagi itu cuma sesaat. Kenapa? Suatu kali
Tuhan walaupun berdiam diri, dia tidak berdiam diri atas selamanya atas musuh kita. Karena dia akan membuktikan kepahlawanannya, yaitu 3 hal. Bagaimana orang pahlawan itu Tuhan akan berperang, Tuhan yang akan bertempur, Tuhan yang akan membuktikan kepahlawanannya, yaitu Tuhan akan membuktikan bahwa bagaimana dia akan menjadi penolong saudara. Bukan hanya hari ini Tuhan itu diam lihat musuh menindas saudara. Bukan karena Tuhan tidak mampu. Hari ini bukan berarti Tuhan tidak mampu untuk menyelesaikan rumah tangga saudara, membela saudara dari pelakor, dari pihak ketiga, dari orang-orang yang menfitnah hidupmu. Tapi sekali lagi hari ini izinkan Tuhan yang sendiri nanti ya. Yang pertama Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang akan bertempur, dan Tuhan yang akan membuktikan kepahlawanannya. Tuhan Yesus memberkati, bahkan ayat 14 berkata, aku membisu. Nah ini poinnya ini. Hari ini kalau kita mau beres kabeh, ayat 14. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau megah-megah dan megap-megap. Saudara, hari ini kita mengerang. Banyak orang sudah mengerang, Tuhan sakit, Tuhan tidak kuat, Tuhan. Berapa banyak orang mengerang hari-hari ini seperti orang mau melahirkan, saudara. Seperti kitab Perjanjian Baru apa ya kemarin yang saya bahas di Roma 8 ayat berapa yang berkata kita hidup di akhir zaman itu seperti orang yang mau melahirkan. Mungkin kita hari ini mengerang, Tuhan sakit Tuhan. Kita mengerang seperti orang yang mau melahirkan sampai megap-megap gini. Aduh Tuhan gimana ya, kita megap-megap. Sekali lagi jangan takut. Tuhan berkata gini, membisu artinya diam, tenang, percaya. Tidak perlu panik, tidak usah panik walaupun sudah megap-megap. Nafasnya orang megap-megap itu satu-satu. Nah ya, lihat masalah, aduh Tuhan, aduh Tuhan, aduh Tuhan. Mungkin seperti itu yang kita sedang alami, mengerang, Tuhan sakit, tolong. Tapi serasanya Tuhan diam. Sekali lagi Tuhan tidak diam. Hari ini percayalah, tidak selamanya badai itu ada. Badai pasti berlalu karena Tuhan bertempur, Tuhan berperang. Bahkan Tuhan yang akan membuktikan kepahlawanannya bahwa dia hebat atas masalahmu. Jadi tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Semuanya beres kabeh. Kalau Tuhan yang berperang, Tuhan yang bertempur, Tuhan yang membuktikan kepahlawanannya, saudara walaupun diam aja, saudara percaya hari ini walaupun saudara diam sakitnya luar biasa sampai megap-megap, percayalah kita tetap akan melihat kemenangan yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan Yesus memberkati malam ini, tidur, istirahat, tidak usah banyak beban pikiran ya, tidak usah banyak beban pikiran apapun, rileks. Jadi orang benar perlu rileks, sudah. Percayalah malam ini, katakan sebelum tidur, keuanganku beres kabeh, rumah tanggaku beres kabeh, anak-anakku beres kabeh di tangan Tuhan. Tuhan, aku percaya hari ini Engkau tidak pernah melupakan aku. Tuhan tidak pernah sembunyikan aku. Karena aku biji matamu lagi tertuju kepadaku. Aku percaya Engkau tidak sembunyi, tapi Engkau selalu tertuju kepadaku. Pada waktu bahaya, penjaga adalah perisai yang meluputkan kita dari musuh. Sekali lagi yuk bangkitkan semangat kita ya. Malam ini tidur aja sudah, istirahat. Tuhan sudah berperang kok. Tuhan bertempur terus, bahkan Tuhan yang membuktikan kepahlawannya. Seperti Daud mengalahkan Goliat bukan dengan kekuatan lembing, tombak atau senjata yang dia punya. Dia tidak punya apa-apa, tapi kemenangan selalu ada di tangan Tuhan. Kenapa? Nanti kita akan lihat semuanya beres kabeh karena Tuhan yang membuktikan kepahlawanannya, Tuhan yang hebat.
Ya, hari ini tenang aja, kita tidur, istirahat. Yang punya beban masalah, saudara mulai belajar ndak menyampah, ndak perlu dipikir-pikir ya apa ya Tuhan, masalahku ini gimana. Enggak, saudara. Yang Tuhan mau hari ini yuk percaya aja. Kalau kita percaya, Tuhan itu berkata kok malam ini, apa yang belum pernah kamu lihat, kamu dengar, dan timbul dalam hati, senyatanya kamu percaya enggak? Kalau aku sudah sediakan, berarti semuanya beres. Yang belum kau lihat ya akan kau lihat. Yang belum kau dengar ya akan kau dengar. Yang belum timbul dalam hati, itu aku sudah sediakan. Artinya semuanya pasti beres kabeh. Tuhan Yesus memberkati. Yuk tidur, istirahat ya. Ndak usah mikir aneh-aneh, ndak usah mikir ani-ani, ndak usah mikir apapun juga sudah ya. Rest, istirahatkan pikiran, istirahatkan badan, masih ada Tuhan. Katakan, Tuhan, masih ada Tuhan. Tenang, tenang. Saudara pikir di tengah saudara ditinggal suami, mata Tuhan tidak tertuju kepada saudara. Jelas, mata Tuhan tertuju pada saudara. Bahkan hari ini Tuhan berkata, aku yang akan membuktikan kepahlawananku. Tenang aja, matanya tertuju, Tuhan membuktikan kepahlawanannya. Tuhan tidak lupa siapa kita. Kalau seorang ibu bisa melupakan bayinya, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan Yesus memberkati. Yuk taruh tangan di dada. Saudara yang berbeban berat, saudara berkata malam ini, Tuhan keuanganku beres, Tuhan rumah tanggaku beres, suamiku beres di tanganmu. Yang penting aku beres hari ini di hadapan Tuhan. Selebihnya itu sesuatu yang tidak perlu dipikirkan. Yang penting hidup saudara dan saya beres di mata Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya setiap pergumulan hidup Tuhan sudah serahkan. Rasa sakit kami mengerang. Hari-hari ini ada banyak orang yang lagi mengerang kesakitan. Ada banyak orang yang mengerang dalam keadaan takut, khawatir, cemas, depresi yang berlebihan. Tapi sekali lagi ada berita sukacita. Jangan takut. Aku tidak pernah lupa sembunyi atas hidupmu. Bahkan hari ini percayalah kuasa Tuhan itu sudah bekerja secara luar biasa. Tuhan tidak pernah diam selamanya atas musuh-musuh kita semua. Kalau sebentar Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami mau istirahat, kami mau tidur juga. Berkati juga Tuhan. PD Victory berkati juga. Retreat semuanya berjalan dengan lancar. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Selamat istirahat, selamat tidur ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat.